Oke guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast. Bapak-bapak bahas One Piece. Oke Bang Jer, kali ini kita akan bahas mengenai chapter 1118. Yep. Ini chapter paling tricky. Kenapa? Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini berdasarkan teori liar dari para quest reviewer yang ada di meja. Yep. Jadi apabila nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Yep. Kita diskusi baik di kolom komentar. Dan yang paling penting, apa itu Bang Jer? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke Bang Jer, kali ini cover story dibuka dengan judul Menjadi Bebas. Tetap dengan style yang sama, yaitu Yamato. Yamato ya. Bedanya Yamato sekarang itu sudah makan bentonya, makan siangnya sambil berjalan menuju Wano Kuni. Dan next selanjutnya Bang Jer di chapter pertempuran antara Warkuri, wih sudah menunjukkan tuh luar biasa banget antara Warkuri melawan Iron Giant. Dan di situ Iron Giant tenggelam Bang Jer. Dan ternyata Iron Giant sendiri di situ sempat berkata, "Di mana nikah?" katanya. Joy Boy, di mana Joy Boy? Aku pikir kau di sini. Wih, keren. Tapi untuk chapter kali ini Bang JR, ini Oda Sensei kenapa sih? Ya. Ini kok kayak seolah-olah power Luffy ini kok dibuat main-main gitu ya Bang JR? Ya. Kok makin hari saya kira alur ceritanya akan dibuat lebih perfect. Ya. Dan tiba-tiba kok bisa ada dua Sun God nikah. Ini seolah-olah mengingatkan saya dengan Vegeta Bang Jer. Saat Vegeta tahu anaknya jadi Super Saya, dia ngamuk seolah-olah Super Saya ini barang murahan. Lah ini gimana? Kok saya jadi gimana ya? Saya itu udah bilang tadi sama Bang Jo. Sebelum kita mulai percakapan ini, Oda itu tipikal orang yang suka mematahkan argumen ataupun asumsi dari para teori-teori One Piece mania ini, bro. Kita dibuat berasumsi bahwa Sun God of Nika itu Joy Boy, Sun God of Nika itu Luffy, dan tiba-tiba di ending chapter seorang keturunan dari Buccaneer. Bukan keturunan Buccaneer ya. Seorang, saya nggak tahu ras apa ibunya dia, Bonnie ini. Tapi karena dia dibesarkan oleh seorang Buccaneer. Nah, Buccaneer ini adalah orang yang hidup dengan legenda Nika. Jadi dia punya cita-cita ingin berjiwa bebas menjadi seperti Nika gitu kan. Makanya dia menggunakan jurus Future Distort. Dia mendistorsikan ruang dan waktu gitu kan. Bisa jadi Bang JR. Keren sih. Tapi yang jadi masalahnya ini kok saya masih tidak terima ya. Udah dari awal ceritanya bagus, Warkuri bla 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 bla, kemudian akan bangkit kembali, kemudian York, kemudian lagi tentang primer streaming dari Vegapunk, mulai putus nyambung, tiba-tiba muncul dua nikah. Ini seolah-olah kayak gimana Bang Jere? Saya nyesal bahas-bahas kemarin. Emosi saya Bang Jere. Gak tahu nakama di luar sana mungkin ada pendapat yang berbeda. Tapi begini Bang Jo, menurut saya kenapa One Piece ini menjadi menarik? Ketika Vegapunk mulai membuka keluh soal keberadaan dari buah setan. Buah setan itu adalah dari mimpi dan keserakahan manusia. Apa yang dia makan, dia akan menjadi itu. Terutama untuk tipikal Zoan. Dan begitu juga dengan Haki. Haki itu adalah ambisi dan makna. Hitonomi ini tipe para, saya nggak tahu Hitonomi ini masuk paramesia atau Zoan. Nah, sedangkan buah setan ini seperti kita merujuk kepada kata-kata dari Vegapunk itu merujuk kepada mimpi, ya kan, dari seorang manusia. Dan kemungkinan seluruh karakter di dalam One Piece ini bisa berubah jadi nikah jika mereka mempunyai mimpi ingin menjadi nikah yang berjiwa bebas. Ini kan semacam kayak will gitu kan? Will. Nah, tapi yang jadi masalahnya Bang JR, masalahnya kan ini power unik gitu loh. Power yang menggemparkan Wano Kuni, power yang membuat kita itu seolah-olah wah, ini Luffy makin OP nih. Wah, ini nggak main-main lagi nih. Ini makin keren nih. Ibaratnya super instingnya Goku. Wah, ini hanya dimiliki oleh Goku sendiri. Sementara Vegeta dengan super egonya hanya only dimiliki oleh Vegeta sendiri. Tiba-tiba muncul dua karakter bernuansa Sun God Nika. Jadi seolah-olah kayak gimana gitu Bang Jer. Saya masih kurang oke gitu loh dengan ketika ada sebuah
power yang only unique, power yang hanya dimiliki oleh seorang Luffy sendiri, tiba-tiba dimiliki oleh orang lain. Ini seolah-olah jadi barang murahan, seperti apa katanya Vegeta. Super saya ini bukan lagi kekuatan yang legenda, jadi barang murahan semua. Karena semua keturunan saya bisa berubah jadi Super saya. Bahkan bocil pun jadi Super saya. Dan saya, ini gimana ini Bang? Jadi Oda ini aduh, gimana nih Oda sini? Saya takutnya Oda akan menggambarkan Sharingan of Nika ini bisa dilakukan oleh seluruh pengguna buah setan yang mempunyai jiwa free will gitu. Iya. Dan bahkan serunya ya, ketika Luffy ngomong itu kan saat itu kalau nggak salah itu Bonnie itu ngomong, aku harus bertarung bagaimana cara saya mengalahkan mereka gitu kan. Luffy ngomong, bebasin aja dirimu gitu. Kayak iklan bro, bebasin aja dirimu. Dan tiba-tiba dia langsung mengeluarkan satu jurus yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sama sekali. Future Distort. Betul. Dia mendistorsikan waktu itu, mengganggu pola waktu. Akhirnya dia berubah menjadi raksasa berkulit putih, rambut putih. Sangat nikah banget. Betul Bang Jer. Nah, pertanyaannya satu bro, apakah Sangat nikahnya Bonnie ini bertahan lama atau bagaimana? Oke, Bang Jer, berdasarkan teori para nakama di luar sana sempat teori muncul mengenai kalau versi dari Bonnie sendiri ini berbeda dengan versi Luffy sendiri. Karena Luffy memiliki imajinasi, sementara versinya Bonnie sendiri adalah mengcopy front dari Sangat Nika itu sendiri. Di sini menarik ya kita ngomong seperti ini. Karena tadi saya bilang Bonnie ini kan dibesarkan oleh seorang pria bernama Kuma Bartolomeo Kuma. Sedangkan Kuma ini adalah seorang bukaner. Nah, sedangkan kalau di dunia nyata kita pernah ketemu salah satu pelaut, orang-orang pelaut yang pertama kali mengarungi samudra, kala itu disebut bukaner. Nah, kebetulan nama-nama bukanernya diadopsi oleh Oda. Dijadikan nama ras. Nah, ras bukaner ini kan identik dengan orang yang bertubuh besar seperti Kuma dan dewa mereka. Mitosnya mereka percaya bahwa orang-orang yang mampu melepaskan perbudakan itu adalah nikah. Gitu. Nah, dan kemungkinan menurut saya, mungkin fantasi saya agak sedikit liar ya, bakal dikomentar sama banyak orang. Malah menurut saya nikah sebenarnya itu bukan Luffy gitu. Nikah sebenarnya itu adalah Bonnie. Karena sejujurnya Luffy kan tidak pernah mendengar nikah itu seperti apa. Betul. Ya kan? Dia hanya mengikuti instingnya. Nah, sedangkan Bonnie ini orang yang hidup dengan cerita nikah gitu. Iya. Bagaimana bro? Bisa jadi kan? Bisa jadi Bang Jer, keren sekali. Karena seperti yang kita lihat memang dari awal sosok Nika ini tidak disebutkan oleh Oda Sensei sebelumnya, tapi sempat disampaikan spillnya saat di Skypiea. Kemudian juga makin lama Bonnie mulai flashback ke masa lalunya. Jadi seperti apa Nika, dongengnya seperti apa dan bagaimana. Bisa jadi Bang Jer. Dan di chapter 1118 ini Oda betul-betul mematahkan teori-teori semuanya. Hancur nakama. Ini seperti super saya versi Sangat of Nika. Barang murahan Pak. Barang murahan jadinya Bang Jer. Aduh. Oda. Tapi keren sih. Keren banget. Karena seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang Nika pun harus berada di level ini. Betul. Gitu. Dan untuk Bonnie sendiri bisa berada di level ini karena penderitaan dan kekuatan pertarungan yang udah lalui sebelumnya. Yang menariknya, Bonnie ini kan masih kecil Pak. Betul. Ya kan, umurnya 14 tahun ya. Iya. Nah, dan sedangkan seperti yang kita lihat itu Sangat of Nika-nya Luffy kan kekanak-kanakan banget. Jangan-jangan Bonnie ini benar-benar mencerminkan Sangat of Nika yang versi lucunya gitu. Nice. Ya kan yang bersifat kekanak-kanakan ya seharusnya orang-orang yang memiliki umur masih muda kan. Betul. Ya enggak sih? Jadi. Ya enggak sih? Bisa ya jadi. Kan fantasi aneh kan biasanya dimiliki oleh bocah, Bro. Betul Bang Jer, karena di luar sana juga banyak para nakama berteori memang kedua versi Nika ini adalah versi yang berbeda, di mana yang satunya mengcopy dan yang satunya berdasarkan will, kebebasan. Ini keren sih. Keren. Tapi intinya Bang Jer, saya kecewa untuk yang satu ini. Ya. Anda kecewa ya? Ada kecewa banget. Tapi kalau saya sih justru Oda berhasil melakukan pematahan setelah begitu banyak teori-teori soal One Piece, dan akhirnya dia menunjukkan lagi bahwa apapun argumen kalian, gue tinggal datang, patahin gitu. Good job Mr. Oda. Iya. Dia sudah menunjukkan kalau dia itu adalah pengarang aslinya One Piece. Aduh. Oke Oda, selamat Anda berhasil. Betul. Padahal kami sempat berdoa semoga engkau lekas sembuh dari penyakitnya kemarin.
setelah sembuh kok malah gini ceritanya. Kayaknya dia berhayal, bro. Iya. Ini Boni enaknya gimana gitu. Bisa jadi Bang JR. Mungkin kan kemarin sempat dikabarkan udah sakit. Iya. Mungkin setelah sakit dia bermimpi, Iya. Boni ternyata begini gitu. Kayaknya sih gitu kayaknya. Asli. Mending gak usah sakit deh kalau cerita kayak gini. Tiba-tiba muncul dengan Boni iya. Sun God of Nika kan. Aduh. Itu sih keren banget. Tapi di Sun God of Nika-nya Boni saya tidak melihat lingkaran api, bro. Ya kan, dia cuma besar memutih Besar aja. memutih aja. Bisa jadi Bang ya. Tapi untuk fisiknya kok sama kan, putih. Ya putih gitu kan. Kemungkinan besar dia putihnya dia copy dari Luffy. Ya enggak sih? Iya. Oke Bang JR, gimana untuk kesimpulannya ini? Chapter ini Oda sih luar biasa. Oke. Mematahkan teori-teori liar kita, bro. Kalau untuk saya sih Oda kecewa mulai. Oke, apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda silahkan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Oke Bang JR, see you next episode. Saya berdoa ya. Tambah ada di chapter 1919. Semoga ternyata Sun God of Nika itu cukup satu aja. Ya kan? Amin. See you. See you.